Malam hari ini senang banget. Rasanya malam hari ini saya Miftahul Karim hadir kembali jumpai kamu semuanya di spesial program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Untuk season kali ini teman berdua kita ada komunitas atau ngobrol bareng dengan komunitas, dan teman berdua juga bisa ikuti obrolan kami di kanal YouTube RRI Madiun, dan kamu bisa tanya-tanya di sana, bisa gabung di sana, bisa kasih komentar di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun. Kamu juga bisa simak siaran Miftah teman 72 bersama dengan teman-teman komunitas untuk malam hari ini di RRI Digital. Caranya gampang banget, download saja aplikasi RRI Digital di HP kamu, di smartphone kamu melalui Play Store ataupun juga App Store. Jangan lupa RRI Digital. Teman 72, malam hari ini Miftah sudah kehadiran tamu spesial, sudah hadir di studio Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, adalah salah satu pegiat ataupun juga seniman kaligrafi lah, bisa dikatakan gitu ya. Iya. Ada malam hari ini teman berdua, ada Maulana Dzunurain atau Mas Maulana. Kita panggilnya siapa ini? Mas Maulana atau Mas Dun? Boleh dua-duanya, boleh. Boleh Maulana, boleh Zun. Oke, Mas Maulana ya. Seenak. Nah, malam hari ini teman berdua semuanya, kita bakal ulik komunitas ini ya, komunitas kaligrafi sebenarnya apa dan bagaimana kiprahnya, bagaimana perjalanannya komunitas ini terbentuk dan saat ini masih eksis atau tidak. Kita bakal tahu lebih banyak di sini di obrolan malam hari ini teman berdua. Ada obrolan komunitas. Oke. Selamat malam Mas Maulana. Selamat malam Mas Miftah. Oke, sehat Mas ya. Alhamdulillah bikhair. Oke. Sehat-sehat. Waduh, ke bawah ini. Ke bawah Suasananya. Bilaqatul Arabiyah ya. ke bawah dari backgroundnya teman berdua. Backgroundnya karena Mas Maulana ini adalah mahasiswa di Universitas Darussalam, Unida ya, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Dan pastinya kalau Unida tadinya juga berarti di mondoknya di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Apa kita harus ngobrol dengan Bilaqatul Arabiyah? Masya Allah. Boleh Lah, ya. Boleh ya. Makanya ini makan seru ceritanya. Oke, teman berdua malam hari ini Mas Maulana bakal kasih tahu ke kita komunitas kaligrafi ini seperti apa dan kiprahnya bagaimana. Boleh diperkenalkan Mas Miftah, tadi kan udah spill ya Mas Maulana, Ya. mahasiswa di Unida, mahasiswa pasca sarjana di Unida. Mungkin lebih Spesifik dijelaskan. ya? Oke. Oke, ketemu Ya, berdua. perkenalkan nama saya Maulana Dzunurain. Ya, saya dari Bekasi. Oke. Kebetulan ya alhamdulillah masih ada di kampus Unida sekarang. Semenjak 2000 saya masuk pasca, setelah kita S1 kemudian masuk pasca sampai sekarang. Oke. Seperti itu, Mas. Oke, dan saat ini masih eksis Masih sebagai eksis sebagai ya salah satunya mahasiswa, tapi tepatnya untuk karena fokus pembicaraan ini masih di pastinya kaligrafi seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau di Unida sendiri, Mas Maulana ngambil Oh iya, jurusannya. apa? Ya, saya mengambil jurusan ilmu akidah. Akidah. Akidah Islam dan filsafat. Oke, ahli filsafat dong jadinya. Saya Kalau nggak tahu ya. di S1-nya waktu itu? Oh, di S1-nya saya masih kemarin di ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke. Jadi ini udah ngelontok kering tentang ilmu tafsirnya gitu ya. Oh, halaf. Oke. Ya, semoga. Kenapa nggak linear di misal PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran dan sebagainya? Memang menarik Mas ya, karena di Unida sendiri kan apa namanya bahasanya itu tren. Oke. Trending subjeknya itu adalah filsafat Islam. Oke. Gitu. Karena ada Prof Hamid di sana, kemudian pemikirannya dan brandingnya dan itu menarik saya untuk bisa masuk. Oke. Ada pakarnya seperti Oke, ada pakarnya ya. Oke, kita beralih ke topik yang malam hari ini bakal kita obrolin tentang komunitas kaligrafi, di mana kaligrafi ini merupakan seni menulis Al-Quran, seni menulis huruf-huruf Arab ya. Iya, benar. Tidak hanya Al-Quran tapi ada huruf-huruf Arab yang tentunya ada khot-khot di sana yang harus kita kenal dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam perjalanannya Mas Maulana mulai mengenal seni kaligrafi ini sejak kapan sih?
Oh ya, ini sejarah dulu ya. Nah, Saya sebenarnya kalau saya dibicara sama temen itu kan tapi saya bawa santai aja gitu. Sejak kapan dulu belajar khot? Iya. Gitu kan. Sejak TK saya bilang. oh sejak TK. Karena kan istilah khot kan artinya garis kan. Ah. Justru kalau misalkan secara bahasa itu kan garis kan dari TK lebih Udah. bergaris gitu kan. Jadi saya Itu bilang, guyonannya. Iya, guyonan saya Joke-nya. sebenarnya. Iya, karena itu pengaruh kepada psikologi sekarang Oke. gitu kan. Karena beberapa orang kan sempat pesimis kan belajar kaligrafi. Kenapa kaligrafisnya nggak punya bakat gitu. Nah, padahal sekarang ini kita tidak mengatakan kaligrafi itu sebagai bakat gitu. Oke. Tapi sebagai ilmu yang semua orang bisa ada hak Mempelajari. mempelajarinya Oke, gitu. oke. Artinya seni kaligrafi ini setiap orang punya potensi, Punya bisa potensi untuk mempelajarinya. bisa pelajarinya. Oke. Gitu. Memang kalau kita kupas ya sedikit untuk oh ya sejarah dulu ya. Ya. Saya dulu kenal kaligrafi kan pasti di pesantren kan. Pesantren. Karena di sini karena lingkup pelajaran, kemudian mereka juga banyak sekali item-item yang membangkitkan naluri seni gitu kan. Oke. Dari tulisan, kemudian ada kalimat-kalimat bijak mutiara yang ditempelkan di Di surrounding kampusnya, dikeliling, kemudian pelajaran pun ada kaligrafi di situ. Bener. Akhirnya membangkitkan jiwa seni gitu kan. Oke. Nah, akhirnya saya tertarik gitu. Dulu mungkin pas Di- saya kelas berapa ya? Mungkin kelas 1 karena Mulai dari kelas 1. ketertarikan baru kelas 3 sih sebenarnya. Oke. Tapi kelas 1 sudah dicekokin. Oke. Dikenalkan dengan kaligrafi tersebut. Oke. Gitu. Berarti di pesantren ada guru kaligrafi ya? Apa pastinya? Karena Oke, itu dari ustadz lah ya. ada ustadznya kaligrafi. Oke. Gitu. Karena memang kaligrafi itu kan menjadi pelajaran wajib ya dan diujikan di ujian Di akhir pesantren? ya, pesantren. Oke, Gitu. oke. Jadi nggak menutup kemungkinan semua orang akan tertuntut untuk mau untuk belajar kaligrafi tersebut. Oke. Gitu. Oke. Dan pada akhirnya Mas Maulana ini membentuk komunitas atau nanti perjalanannya perjalanan apakah lumayan membentuk panjang. atau apa bergabung dan sebagainya gitu ya. Iya, benar. Bakal kita ulik. Nah, Mas, yang membedakan antara tulisan Arab, tulisan yang berhuruf Arab gitu ya, berhuruf hijaiyah gitu ya. Kan asalnya dari huruf hijaiyah. Benar. Kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat. Sebuah kalimat ataupun juga sebuah ayat gitu ya. Nah, yang membedakan tulisan biasa dengan tulisan kaligrafi tentunya kan ini dari khotnya ya. Khotnya. Oke. Nah, kalau dalam kaligrafi itu ada berapa macam khot sih, Mas? Ya sebelum kita ke macam-macam khot ya, sebenarnya kan ini ada istilah yang mungkin sebagai publik juga yang umum belum terlalu mengenal kalimat kaligrafi tersebut kan. Oke. Memang kaligrafi kan bukan dari bahasa Arab kan, dari kali dan grafi yang artinya itu tulisan yang indah. Tulisan yang indah. Cuman kalau misalkan kita lebih directly kita itu mendetailkan, itu kan Arabic kaligrafi. Oke. Gitu. Jadi kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab. Karena kalau kita keyword kita cari di search engine itu akan banyak tuh kaligrafi tulisan tangan Latin seperti itu. Kita masuk ke kaligrafi Arab itu barulah istilah khot itu mulai masuk. Iya. Nah, secara umum dalam mindsetnya orang itu kalau kaligrafi Arab gitu ya. Ternyata enggak juga sekarang. Enggak juga. Karena informasi Sudah banyak yang berkembang, mengenal. kemudian apalagi di IG kan, reels sudah banyak. Akhirnya kaligrafi sudah bisa diartikan banyak bentuk. Tulisan gitu. yang indah termasuk Benar. tulisan Latin, tulisan apapun gitu ya. Benar. Oke. Tapi Mifta juga nggak salah ketika kita bicara tentang kaligrafi, tulisan kaligrafi pasti tulisan. Iya, benar. Tapi karena mungkin Asian value sekarang, ya, sekarang muslimnya terbanyak di sini, oke. akhirnya kita memanai itu seperti itu. Oke. Berarti kita spesifik ke kaligrafi Arabic kaligrafi ya. Oke. Nah, dalam Arabic kaligrafi ada berapa jenis banyak ya? khot yang diajarkan? Secara literasi Mas Miftah ya, saya panggil Mas aja. Gitu. Sebenarnya ada 6 gitu ya umumnya diketahui ya. Terus untuk komunitas kami nih yang kalau bicara komunitas tadi kan kita ada 6 ya yang dikenalkan secara dasar itu pertama Rik'ah itu yang paling dasar. Kemudian Diwani yang muter-muter ya. Kemudian Diwani Jali. Ya, kemudian di atasnya lagi ada Nasta'lik gitu ya. Khot Farisi dikenal orang banyak. Kemudian Khot Naskhi dan kemudian Khot Sulus. Gitu. Ada lagi yang lain sebenarnya ada Khot Maghribi, ada Khot Rihani, ada Khot Umbulian segala macam. Tapi itu cabang yang lain. Seperti itu. Nah, yang paling familiar di dalam khot-khot ini yang paling sering digunakan, kita lebih mengenal gitu ya, pernah mengenal dan pernah dengar tentang khot Diwani dan Diwani Jali
sama khat naskhi gitu ya. Iya, nah, apakah ini memang secara umum yang paling sering digunakan atau bagaimana sih Mas Maulana? Oke, ketertarikan terhadap jenis tiga itu yang tadi sama Mas Miftah sebutkan itu memang secara lahiriah, zahiriyah itu memang paling asik untuk digeluti gitu. Terutama sekarang ya di era-era sekarang ini model yang dua itu tiga tersebut itu memang sangat tertarik. Untuk yang pertama nasi ya. Salah satunya memang nasi itu karena kita di Asia, kita Indonesia, kita kenal dari lahir kita kenal Al-Qur'an. Nah, kemudian disitulah pegiat mulai langsung ke naskhi. Seperti itu. Jadi emang familiar di kita, kemudian kita lihat sehari-hari, karena kita familiar, kita mudah untuk mendekati jenis tersebut dan menggeluti ya. Kedua, diwani jali sama diwani. Nah, diwani sebenarnya kalau misalkan kita masuk ke manhaj atau metode yang kita kenal dari Ahmidi itu adalah tingkatan kedua setelah rik'ah. Iya, karena rik'ah itu kan paling dasar, meskipun keluarnya rik'ah itu setelah diwani. Jenis khotnya ada cerita di situ sebenarnya. Nah, diwani kemudian diwani jali itu hampir yang bahasanya itu dua jenis khot yang mirip. Nah, kalimat jali itu mempertegas bahwasannya pena yang digunakan adalah pena yang besar. Jali artinya lebih jelas. Lebih jelas. Bukan plesetan ya, jali jelas enggak gitu. Karena jali dengan jali juga. Nah, sedikit historis memang dulu itu diwani jali itu itu diperuntukkan untuk para raja-raja menulis surat antara raja-raja gitu. Karena bentuknya biasanya kalau kita kenal dengan istilah farman itu bentuk seperti pedang. Itu menarik banget itu kan. Secara estetik kan itu lebih menarik. Ini kenapa bisa buat pedang gitu. Dan lebih tebal ya. Tulisannya rapat-rapat seperti itu dan itu kita lebih senang di situ dan lebih karena pen yang digunakan juga 4 mili, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi kita nyaman juga di situ. Dan ada kedetailannya dalam menyusun huruf di situ sangat menarik sekali di diwani jali. Dan salah satu lagi yang buat menarik tuh sering diperlombakan gitu. Jadi makanya minat kita sangat interest banget ke diwani jali karena dua model itu sangat sering kategori itu sangat sering kali dilombakan. Itemnya selalu ada di sub lomba-lomba internasional. Gitu. Jadi ya? yang rik'ah nih kan dulu pernah ada nih di lomba Irsika. Kalau kita kenal Irsika itu di Turki itu mereka dulu paling rendah itu rik'ah. Paling mudah kan. Kemudian rik'ah itu mulai hilang di situ. Yang diganti dengan diwani jali. Otomatis orang akan menaikkan tingkatan levelnya ke din dua di atasnya itu. Itu. Karena dua khat ini memang lahir dari negara Turki ya? Ya, kalau tidak salah ya. Benar. Diwani dan diwani jali ini sehingga di Turki sangat familiar gitu ya. Masya Allah. Anda lebih tahu daripada saya. Bukan. Karena pernah dengar saja, Bukan pegiat kaligrafi. Berarti informasinya ternyata sudah banyak yang tahu. Alhamdulillah berarti. Tapi dari macam khat-khat ini berarti berasal dari negara-negara yang berbeda ya, Mas Maulana? Tepatnya seperti itu. Gitu. Dan memang berdasarkan dengan fungsi tadi. Kayak kalau diwani itu lebih cenderung ke Turki karena lahir di sana, seperti yang Mas Maulana bilang tadi. Ini surat dari para raja gitu ya. Karena gini. Berarti kalau ditarik mundur ini berarti sejak kerajaan Turki Utsmani mungkin kali ya. Tepatnya mungkin Abbasiyah seperti Utsmani. Ini maksudnya gini. Diwani sendiri kan secara istilah itu kan artinya kantor. Nah, disitulah digunakanlah kalimat diwani itu untuk kantor. Untuk perkantoran tadi. Nah, kalau kita dulu ya dari segi kerumitan yang digunakan di diwani itu kan rumit tuh Mas. Nah, itulah script bahasanya, rahasia raja antara raja. Maka tulisannya harus susah. Harus ada rahasia biar orang awam nggak bisa baca. Bahkan dulu tuh saya pernah diceritakan oleh guru saya Ustaz Muhammad Nur Allah yahfazuh. Bahkan dulu itu orang tuh nggak boleh ngajarin jenis khot kepada rakyat awam. Saking secretnya gitu. Saking secretnya. Karena itu loh menjadi sebuah eksklusif gitu. Nah, dulu digaji tinggi karena mereka masuk ke kerajaan itu seperti itu. Kita ingat zaman-zaman penjajahan dulu gitu kabarnya para ulama itu kalau nulis surat dari satu guru atau satu kiai ke kiai yang lain pakai Arab pegon gitu ya. Biar orang Belanda nggak tahu tuh. Bahasa kalau sekarang kalau dia enkripsi ya ada enkripsi itu. Wah, itu. Dulu segitu.
itu inskripsinya pakai menjadi tulisan yang sulit kemudian dirahasiakan. Oke, teman berdua, semakin menarik ke obrolan kita di malam hari ini. Kita baru mengenal tentang macam-macam khat yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ataupun juga narasumber kita, Mas Maulana, dan bakal kita ulik tentang komunitasnya. Kalau tadi sedikit banyak sudah di-spill gitu ya, macam-macam khat dan asalnya. Dan ini teman berdua, kita baru di awal, di mukadimah ini mungkin ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang komunitas kaligrafi ini lebih lanjut bersama dengan Mas Maulana. Teman Tudura tetap bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini bersama dengan Perdua dari Madiun. Tetap bersama kami. Komunitas bersama dengan Mas Maulana Dzunurain, teman Perdua. Ini kita bareng-bareng dengan komunitas kaligrafi. Iya, menyebutnya komunitas kaligrafi ya Mas ya? Boleh. Oke. Nah, Mas Maulana, komunitas kaligrafi ini komunitas yang seperti apa? Yang terbentuk kapan dan anggotanya dari mana saja? Apakah terbatas dari teman-teman Unida atau Gontor saja? Atau dari luar Unida dan Gontor bisa masuk dan atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ke teman berdua. Tepatnya mungkin kalau komunitas kaligrafi yang saya sekarang berada kan, saya kan sekarang lagi di mungkin kalau bahasanya itu sekarang saya kan pengajar Bait Khot ya. Bait Khot kan salah satu kursus yang mengadopsi metode kaligrafi Manhaj Hamidi. Nah, seperti itu. Nah, tidak hanya Bait Khot. Sebenarnya Bait Khot ini adalah seperti kayak maksudnya itu kayak kursus-kursus yang tersebar di mana-mana. Tapi nggak hanya Bait Khot. Jadi besarnya itu kalau komunitas kami yang sekarang ini memang lagi marak itu adalah ahli Hamidi. Ahli Hamidi yang penting keluarga Hamidi. Nah, ini kena terbentuk itu mulai dari mungkin sekitar tahun 2013 ya, 2014 yang memang dulu ceritanya panjang sebenarnya, ceritanya panjang karena dulu ada salah satu kaligrafer besar, Syekh Beled Hamidi yang dari Maroko. Beliau mendedikasikan dirinya hanya untuk kaligrafi, pengembangan kaligrafi manhaj. Beliau keluar dari Maroko, kemudian keluar dari Mesir juga, sempat mampir di Singapura. Berniat untuk mengembangkan metodenya ke Asia Tenggara. Dan muridnya itu udah sekarang mungkin kalau bisa lah kita bisa bicara adalah 1.000 murid beliau. Dan itu sistemnya klasik. Maksud klasik itu adalah berijazah bersanad. Jadi bertalaki. Nah, itu yang mahal di situ. Talaki inilah yang mungkin menjadi branding kita di situ. Nah, dan Manhaj Hamidi itu keunikannya itu adalah mereka yang tadi saya sampaikan dari akal musitah itu. Syekh Beled mendapatkan wasiat dari gurunya Syekh Muhammad Yusuf Az-Zannun itu dengan mengajarkan dengan hierarki jenis khot yang tadi dari dulu kemudian Diwani, Diuni Jali sampai akhirnya sulus seperti itu. Nah, dari situlah karena murid beliau banyak tersebar di Indonesia kan gitu kan. Ada dulu murid yang di Mesir pulang ke Indonesia. Buat komunitas. Nah, itu sebar di Indonesia muncullah ahli-ahli yang banyak. Ahli Hamidi yang Bandung, Aceh, ahli Hamidi Batang, ahli Hamidi di mana-mana. Ada juga yang di Sakal Jombang, ada juga yang di Gontor sekarang banyak juga di Markas Khot, ada yang juga Markas Khot setiap Gontor aja sekarang udah mungkin ada 20 cabang kurang lebih. Mungkin setengahnya udah ada markas khotnya di situ. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas yang tersebar. Terus kemudian juga ada di di Sakal ya kan juga ada seperti itu. Atau di Daku. Sekarang Syekh Beled berkediaman di Daku di Tangerang. Darul Quran. Nah, komunitas itulah yang karena mengadopsi manhaj beliau dan mereka punya kesamaan rasa dan asa seperti itu bahasanya, visi dan misi, akhirnya untuk bisa meratkan ini dan bagaimana saling tukar pikiran, kemudian bagaimana mengembangkan metode ini dan intinya bagaimana kemudian terus berlanjut. Dan dibentuklah ahli Hamidi. Nah, seperti itu. Jadi keluarga Hamidi bidang pun berada, ya mereka bisa bergabung berkomunitas seperti itu. Itu dulunya seperti itu, Mas. Nah, gitu. Nah, tetapi kalau di Ponorogo sendiri gitu ya, di Ponorogo sendiri komunitas kaligrafi ini disebutnya berarti komunitas kaligrafi Al-Hamidi. Hali Hamidi. Bisa kalau mau lebih lanjut bisa cek di website ada juga. Di Instagram juga ada. Di Instagram juga ada dengan banyak kursusnya tadi ya. Hali Hamidi. Hali Hamidi bisa cek. Nah, ini terbentuknya kapan atau Mas Maulana bergabung
ketika komunitas ini sudah ada, atau Mas Maulana termasuk foundernya atau pendirinya? Waduh, jauh. Jadi kan memang saya kan termasuk yang ya anak bawang lah bahasanya gitu ya. Emang dulu pas mungkin dibentuknya pas saya masih santri. Ya ini dibentuknya oleh guru saya gitu kan, oleh komunitas yang dulu kan seperti itu dibentuk, dan itu kan otomatis orang yang sudah di alumni dan keluar kampus. Dan guru-guru senior semuanya seperti itu bahasanya lah. Terus ya kita sedang belajar. Ya, mungkin 2013-14 itu ya kita masih awal-awal belajar ini metode apa namanya klasik ini, Khot itu. Gitu. Dan secara nggak langsung ya otomatis kita sudah menyelesaikan pelajaran metode ijazah, kita welcome sekali untuk ikut ahli Medi itu kan, bahasa seperti itu. Gitu. Dari pondok diajarkan mulai dari dasar kemudian sampai dengan di perguruan tinggi. Berarti komunitas ini ada di luar pesantren atau memang di dalam pesantren, di dalam kampus, atau bagaimana sih, Mas? Yang eksis memang kalau saya dapat, saya sempat juga komunikasi dengan ketuanya ya. Itu yang eksis memang ketika metode ini atau apa namanya pembelajaran ini dinaungi dalam pesantren. Oh, di dalam pesantren. Karena memang masif kan banyak bahasa Arabnya gitu kan. Ada yang mendorong kenapa kita harus menggunakan Khot gitu kan. Gitu. Jadi memang yang paling bukan laku ya bahasanya, yang paling sukses untuk bisa menelurkan apa namanya alumni atau kaligrafer yang konsisten dengan pembelajaran ini ya otomatis di bawah lembaga pendidikan. Di pesantren. Pesantren khususnya seperti itu. Karena tidak semua lembaga pendidikan ada ekstrakurikuler kaligrafi ya. Maka di pesantren inilah yang bisa berkembang dengan masif ya. Nah, sejauh ini komunitas ini ada nggak, Mas, hitung-hitungan jumlah anggotanya, atau memang anggotanya harus dari alumni, harus dari santri di pesantren, atau ada orang yang mungkin tidak atau di luar dari pesantren Gontor atau Unida sendiri yang bergabung masuk? Kalau secara mungkin jumlah kasaran ya. Saya juga pernah nanya gitu, gimana cara menghitung jumlah ini kepada ketuanya kan. Mungkin kalau awal-awal dulu masuk kan, kemudian saking ya namanya rakyat kita kan tahu sendiri kan, booming sekali kan, ramai gitu. Setelahnya ternyata ya kan dengan apa namanya itu apa bahasa itu seleksi alam. Akhirnya bisa terhitung ya, yang paling aman kita hitung yang konsisten belajar. Ya mungkin kalau di Indonesia sendiri ya, mungkin 300. Itu pun saya kira itu mudah-mudahan udah bisa kita mungkin dia udah 3 ijazah lah, 3 ijazah, 2 ijazah udah dapat Khot gitu. Tapi kalau misalkan mau dihitung secara kasar gitu, itu pasti ribuan. Sampai 1000. Ribuan ya. Saya dulu pernah juga pengalaman itu buka pendaftaran itu kan. Kalau sekedar daftar 70 sekali buka bisa. Iya kan? Tapi kan, setelah itu kan mereka mulai satu-satu seleksi alam hilang karena mungkin ya sabar tadi kan sangat diperlukan itu. Nah, kalau Mas Maulana sendiri ada nggak kemungkinan membuka sebuah kursus lembaga, atau ini sudah? Oh iya, saya sekarang lagi ngajar di kursus online Bait Khot namanya. Bait Khot. Bait itu rumah, Khot itu Khot. Rumah Khot. Tapi alhamdulillah berarti online. Dan sekarang memang menjadi solusi banget untuk kawan-kawan kita yang jauh di sana, yang memang dulu kan salah satu kendalanya kan ketika mereka belajar di pondok ya, kemudian mereka nggak menyelesaikan pelajarannya. Akhirnya mereka bingung kan? Aduh, jauh tempatnya nih, gimana? Apakah harus segala macam terkhusus gurunya mereka kan masih di pondok. Nah, akhirnya mereka mendapat kesulitan kan? Akhirnya online inilah menjadi jalur ya. Tapi kan kalau misalkan gurunya masih di pondok kan gurunya juga punya kegiatan di pondok. Akhirnya kita yang sudah alumni memfasilitasi. Bisa memfasilitasi itu. Alhamdulillah tidak hanya alumni Gontor saja ya khususnya, tapi ya orang-orang luar pun banyak yang menarik bergabung di Bait Khot ini. Mas Maulana yang foundernya Bait Khot. Ya teman saya, senior saya juga, ada juga teman saya inisiator dan founder. Ustadz Ahmad Jaludin, mungkin sekarang dia nonton. Nah, ini Mas Maulana yang tergabung di Bait Khot ini
Bagaimana ketika orang ingin ikut bergabung, syaratnya apa? Mungkin ada biaya pendaftaran, kemudian belajarnya bagaimana, dan ini mungkin bisa dijelaskan ke teman Pro2 komunitas agar komunitas kaligrafi ini semakin dikenal banyak masyarakat. Oke. Untuk syarat pertama ya, pertama niat ya, ya pasangan niat gitu. Ada keinginan. Karena kalau ingin dong biasa, itu kalau niat kan sudah benar-benar benar. Dan tekad yang kuat. Okay. Kemudian kalau ingin informasi lebih lanjut bisa ke Instagram Baithot. Baithot itu ada 2 Instagram, satu yang Baithot, kemudian Baithot Gallery. Oke. Kalau buat galeri kan biasanya buat karya-karya, ya kan? Oke, minta ulang teman Pro2 semuanya. Kalau berarti ingin tahu informasi lebih lanjut. Teman Pro2 bisa cek di Instagram Baithot, Bait Khot KHAT. Teman Pro2 di sana bisa cek ada Baithot dan Baithot Gallery. Benar ya? Oke. Nah, tapi untuk informasi ke teman Pro2 yang mungkin belum punya akun Instagram gitu ya. Nah, informasi ke teman Pro2 melalui obrolan kali ini gimana? Kalau mau daftarnya, adakah biaya dan sebagainya? Mungkin bisa di komen ya, kalau pasti semua HP ada YouTube. Oke. Nah, kita juga punya akun YouTube. Alhamdulillah sekarang ya. Baithot juga. Oke. Ya, disitulah kita mendedikasikan keilmuan, kemudian informasi tentang kaligrafi di channel tersebut. Oke. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi gabungnya gimana? Cara menggabungnya kan memang kita intens dengan WA ya. Sejauh ini insyaallah akan berkembang lebih baik lagi. Sejauh ini kita intens dengan WA. Cuman karena memang kita lihat bagian sekarang kan ya hampir kita kalimat mustahil kan. Yang generasi Z mungkin nggak punya Instagram. Nah, akhirnya kita menggunakan platform itu untuk bisa mempermudah komunikasi kita. Nah, belajarnya berarti online. Belajarnya online. Online itu by Zoom atau by video di YouTube atau bagaimana? Semua fasilitas kita maksimalkan. Contoh seperti ini. Contoh dalam pendaftaran kita bisa lewat Instagram DM, kemudian dilanjutkan di WA. Dalam laporan kita bisa lewat email. Pertemuan bisa Google Meet, kadang Zoom. Nah, itu kita maksimalkan semuanya. Dan laporan pun untuk biasanya dalam laporan pelajaran kan butuh video tuh Mas ya. Kita kirimkan videonya. Gitu. Bila ada penekanan dalam beberapa part yang mungkin belum dipahami dan segala macam. Nah, mewakili pertanyaan netizen. Mewakili pertanyaan netizen pasti bicara kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya belajar, ini kan biasanya ada pembiayaan gitu ya. Belajarnya daftarnya berapa, kemudian dalam pembelajarannya adakah biaya yang harus dikeluarkan dan sebagainya bagaimana Mas? Untuk biasa biaya yang saya ketahui ya, karena memang ini kan semuanya dikelola oleh admin, ada adminnya. Alhamdulillah kita sudah rapi dalam sistem administrasi. Gitu. Mungkin kalau bahasa kita tuh pembelajaran ini kan pasti kita punya disiplin. Betul. Jadi kita memang nggak boleh leha-leha. Jadi masa belajar aktif 1 tahun. 1 tahun. Dari semenjak dia daftar. 1 tahun itu garansinya apa? Sudah dapat ijazah berapa? Seharusnya gini, kan kita ada 6 jenis khot ya Mas ya. Dan itu juga ada beberapa bahasanya itu apa saya lupa. Program. Ada program break A, ada program Diwani Jali, Itiadi segala macam. Nah, itu setiap program itu ada biaya masing-masing. Nah, sebenarnya biaya tadi itu sebenarnya diperuntukkan karena online tadi. Karena ada kertas, ada tinta segala macam. Aslinya itu kita sekiranya offline pun itu nggak ada biaya. Karena memang hanya kita bahasanya itu mendedikasikan khot tadi seperti itu. Karena online tadi dan perlu waktu. Nah, itu akhirnya kita coba muncullah biaya tersebut. Gitu. Mungkin nominalnya ya nggak saya pernah hitung ya, mungkin bisa sekali laporan itu mungkin kalau saya pernah hitung itu mungkin 1.500 sampai 2.000. Gitu. Tapi kan itu kan kasar-kasarannya. Kalau yang mungkin yang khot yang paling bawah ya, kan setiap khot ada kesulitan masing-masing dan kita memberikan tarif, bukan tarif ya bahasanya itu, biaya penanggulangan gitu ya. Gitu. Kalau khot rik yang saya tahu 3,5, hampir 350.000 untuk setahun. Untuk setahun. Gitu. 3,5 itu 350.000 untuk setahun. Dan itu sebenarnya ya tadi karena memang hanya diperuntukkan untuk laporan tersebut gitu kan. Jadi emang sangat bahasa itu ya
sangat terjangkau. Terjangkau sekali. Oke. Terjangkau sekali. Oke, dalam 1 tahun lah itu pembelajarannya. Ya. Oke. Kan dalam 1 tahun kan itu? Setahun. Dan terkadang saya pun sempat heran karena beberapa mereka ada tereliminasi gitu kan. Karena memang faktor mungkin bosen lah atau nggak kuat lah. Ya semoga bisa diperbaiki lagi. Oke. Nah, teman Pedura informasinya jelas banget. Sekali lagi nanti bisa kunjungi Bait Khat. Ini yang komentar ini mungkin ada teman-teman dari Mas Maulana, ada Bait Khat, Masya Allah berjaya selalu, sukses selalu. Kemudian ada Inas Hadi, berkah dan sukses untuk Bait Khat katanya. Nah, kemudian ini lagi yang ada di kolom komentar kanal YouTube dari Madiun sudah Miftah bacakan, ada di WhatsApp sekarang. Ada dari Indra di Madiun. Mau nanya, ini base campnya komunitas kaligrafi di mana? Kalau kita orang yang bukan alumni pesantren, apakah bisa gabung belajar bersama? Welcome sekali. Mas siapa? Mas Indra ya? Ya. Welcome sekali Mas. Ya, base camp kita di hati. Karena jujur ya mau cerita ya, kami kan komunitas ya. Ya ada 4 orang, ada 5 orang sekarang pengajar seperti itu. Ada yang admin segala macam. Kami itu pencar di mana-mana. Iya, jadi semua guru ini nggak ngumpul satu kamar kemudian punya kantor nggak gitu. Karena sekarang udah generasi 4.5 gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas media sosial tadi dengan semaksimal mungkin. Gabung via Zoom, gabung via Google Meet gitu ya. Meet, dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Gitu. Dan untuk keluaran ya alhamdulillah dari murid-murid Bait Khat pun sudah ada yang selesai ijazah. Mas, Bait Khat dikelola 4 orang, 5 orang sekarang pengajar. 5 pengajar, 5 ustadznya semua. Ustadz semua ya? Iya. Ustadz semua. Nah, ini masing-masing ini punya disiplin yang maksudnya kan menguasai 6 khat. Apakah punya disiplin masing-masing? Misal Mas Maulana khusus expert di bidang khat diwani atau diwani jali, atau ya ustadz yang lain di naskhi atau di sulus dan sebagainya. Atau ada disiplin yang semacam itu nggak sih? Kalau dari sudut pandang masyarakat pasti mereka punya penilaian ya terhadap individu masing-masing. Ya. Cuman karena kita bentuknya sistem, jadi otomatis kita punya standar awal untuk merekrut pengajar. Jadi itu yang menjadikan kita sama. Pertama kan kita otomatis kita udah berijazah dong. Karena kita nggak mungkin memberikan ijazah kecuali kita udah ijazah duluan. Iya benar. Gitu. Nah kita udah ijazah dan kita sudah siap untuk mengajar, pasti dia akan mengajar di situ. Masalah expert atau tidak akan ada standarnya di situ. Nah standar itulah menjadikan kita layak untuk mengajar. Entah itu dia unggul di bidang hot A, hot B, hot C, itu personal interest lah ya, kepentingan masing-masing, dan itu bisa dilanjutkan di perlombaan. Oke. Nah, komunitas dari kaligrafi atau yang Mas Maulana tekuni sendiri, ini juga bicara tentang lomba tadi ya. Apakah sudah melaksanakan atau sudah pernah menyelenggarakan perlombaan yang itu sifatnya untuk umum atau belum? Kalau mengadakan perlombaan ya. Kalau mengadakan Bait Khat secara internal alhamdulillah sudah. Pengadakan perlombaan sudah, pameran juga sudah. Bahkan kemarin pameran ada yang ikut dari Pakistan, Mas. Iya. Dan dia sudah menjadi pameran dia ikut dari Pakistan, ada dari Malaysia ada. Kita udah buka. Makanya mengadakan pamerannya di mana? Di Ma'had? Di online. Di online. Online. Jadi mereka berkarya, kemudian kita buat virtual 3D. Kita buat seperti itu, jadi semua orang bisa mengunjungi di link berikut gitu kan. Alhamdulillah sudah berjalan tahun kemarin perdana. Dan tahun ini sudah? Tahun ini akhir tahun ini. Mungkin awal tahun Masehi kita akan adakan lagi seperti itu. Mungkin sebelum Ramadan ya. Gitu. Karena kalendernya di Ma'had Syawal ya. Syawal. Dan kita menggunakan itu lebih mudah. Karena sudah terbiasa bertahun-tahun. Berarti kalau awal tahun Masehi jelang Ramadan berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Syaban ya. Dan ini Mas, untuk kaligrafi yang mungkin yang kami ikuti ya komunitas tadi kan, itu memang sudah banyak sekali. Ya bahkan dari kawan kita sendiri ya. Luar biasa bahasanya itu karirnya di perlombaan itu sudah mendunia ya. Sudah hampir absen tiap hari. Tiap kali pengikut pasti ada luar biasa. Nah, gitu. Perlombaan kaligrafi ini selain dari di MTQ kan biasanya deh musabaqah tilawatil Quran. Masyhur. Nah, apakah ini ada juga perlombaan selain di luar MTQ gitu ya, atau STQ
yang diselenggarakan yang berjenjang, misal di tingkat kabupaten kaligrafi, kemudian tingkat provinsi, nasional, bahkan ke luar negeri, atau memang hanya mengikuti kayak independen aja, kayak ketika ada undangan mengikuti kaligrafi, perlombaan kaligrafi di negara mana, kita bisa ikut secara mandiri dan sebagainya. Kalau setahu saya belum pernah nemu ya untuk jenjang tadi ya. Justru yang di saat ini ketika kita bisa mengikut secara personal itu menjadi sebuah privilege sendiri. Mandiri. Mandiri dan kebanggaan karena kita bawain nama negara. Gak mungkin nama kabupaten kan. Iya, oke, langsung ya. Langsung kita bawa semua. Alhamdulillahnya itu bukan 1-2 kali kesempatan untuk menang ya. Jadi sudah hampir tiap tahun pengadaan lomba Indonesia selalu masuk namanya kategori. Oke. Situ. Jadi Indonesia sekarang bukan ya anak bawang lagi di dunia kaligrafi. Udah expert di bidangnya. Alhamdulillah. Secara pribadi nih, kalau Mas Maulana sendiri pernah sampai kemana? Kalau peserta sering. Ya, tapi kalau lomba insya Allah proses. Oke. Ya terakhir kemarin kami sama kawan-kawannya di pondok ya di kantor itu ngirim ke Brunei. Ya, insya Allah September pengumumannya, doakan saja. Oke, amin. Tapi sebelumnya pernah ikut juga, Mas? Pernah ikut juga di kemarin kan Brunei ya, kemudian juga ngirim juga ke Irak. Juga ngirim ke Irak sering, terus juga Turki juga pernah ngirim. Dan iya sih sejauh ini negara itu yang sering kayak saya ikutin gitu. Oke. Itu pengalamannya luar biasa. Luar biasa. Oke. Berangkat sendiri atau tim Mas kayak gitu tuh? Biasanya tim, karena kan salah satu pertimbangan kita ya itu adalah timbangan kilonya. Oke. Kalau sendiri lumayan berat ya. Gitu. Tapi ya ada pernah yang sendiri juga gitu. Tapi yang biasanya kita komunitas tadi karena ada ahli hamidi tadi kan, jadi kita bisa koneksi, kita bisa gabung kemudian ya patungan gitu. Oke. Itu online atau offline Mas? Offline. Kita ngirim kertas, dikasih jangka 6 bulan dalam pembuatan karya, kemudian dikirimkan melalui ekspedisi seperti itu dan diterima oleh panitia sana. Dan kan bisa kita tracking kan sampai gimana itunya dan pengumuman menang dapat hadiah gitu. Oke. Sesimpel itu sekarang ya. Alhamdulillah, iya sesimpel itu. Jadi tidak harus berkunjung ke tempat kemudian melakukan kegiatan menulis kaligrafi di sana gitu, nggak harus dan kayak gitu ya. Terlebih karyanya maksimal. Dan itu kan masih dimuseumkan, dihargailah seperti itu karyanya. Oke, luar biasa. Nah, Mas, nggak kerasa ya. Seru banget ya. hampir 1 jam ini perjalanan kita. Nah, untuk yang terakhir nih, apa harapan Mas Maulana terhadap komunitas kaligrafi ini ke teman Peduda? Apa harapan besarnya? Harapannya adalah semoga kaderisasinya berjalan dengan cara yang benar pastinya. Dan kita hargai karena ini adalah khizanah Islam khususnya. Dan insya Allah dengan ini ada nilai keberkahan sendiri. Gitu. Itu harapan kami. Semoga bisa diterima di masyarakat, kemudian bisa jangan hanya diterima tapi diikutin dan menjadikan kaderisasi ke depan nanti seperti itu. Gitu. Dan itu harapan teman Pedu 2 dan juga ekspektasi bisa dikatakan gitu ya. Dan salah satunya mendominasi di kesenian. Insya Allah kalau kami ingin seperti itu. Terakhir banget. Aduh, gak kerasa ya. Untuk usia paling kecil atau paling muda yang pernah ikut di seni kaligrafi di Bait Khat ini berapa, Mas? Usia paling muda. Dulu pernah ada yang nawarin SD kalau nggak salah ya. Tapi kita karena bisa jadi kesulitan karena pengenalan segala macam. Dan jenis hotnya pasti kalau misalkan masih muda dan belia itu kita tawarkan yang hot muda, hot tulisan tangan biasa. Ya hot yang kayak pensil kan ada itu, emang manhajnya ada. Dan itu kami taruhkan. Cuman itu kewalahan karena kita kan perlu media sosial. Karena salah satu syaratnya adalah mereka bisa mengakses email. Gitu kan, Instagram segala macam biar mudah. Mungkin SMP. SMP ya. SMP. Itu usia-usia yang sudah bisa dibentuk ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Maulana Dzunurain waktunya. Luar biasa sekali. Ini sebelumnya sebenarnya belum tuntas obrolan kita ya tentang bagaimana media menulis khat tidak hanya di kertas gitu ya. Betul. Ada di styrofoam dan sebagainya. Kita butuh waktu sebenarnya untuk lanjut obrolannya. Siap. Next time kita bisa lanjut lagi ya, Mas Maulana. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Bisa jumpa lagi dan tentunya dengan pembahasan yang lebih intens, lebih detail lagi ya. Oke. Teman Pedu 2,
Itu obrolan yang menarik di malam hari ini. Tentunya menjadi informasi dan juga bekal juga untuk teman-teman Tudu 2 mengenal lebih jauh tentang kaligrafi atau tepatnya Arabic kaligrafi. Di malam hari ini bersama dengan Mas Maulana The Nurain dari Bait Khat ya, teman Tudu 2. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Maulana. Terima kasih juga untuk teman Tudu 2 yang mendengarkan obrolan kita di malam hari ini. Akhirnya dari Majen Panjatan 10 Kota Madiun, saya Miftahil Karim dan juga Mas Maulana The Nurain pamit undur diri teman Tudu 2. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.